Selamat datang kembali di mata kuliah IT for Digital Business. Kali ini kita masih ada di materi mengenai digital transformation bagian kedua. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silahkan dicek di playlist. Di bagian pertama saya membahas mengenai pemahaman awal dari digitalization, dan digital transformation, dan strategi apa yang bisa dilakukan. Secara umum bahwa digital transformation itu kita melakukan akselerasi. Ya, kita melakukan akselerasi terhadap proses bisnis yang sudah ada dengan menggunakan digitalization. Nah, sekarang kita ke bagian teknikal ya, information system. Bahwa bisnis informasi ini seharusnya melibatkan 3 unsur, yaitu unsur organisasi, unsur manajerial, unsur manajemennya, dan unsur teknologinya. Kalau dari saya orang teknologi, ya saya fokusnya ke sana. Tetapi karena saya juga orang manajemen ya, saya juga fokus ke manajemen dan organization, dan seharusnya memang teman-teman sistem informasi ini balance ya, seimbang. Di dalam sistem informasi, proses utamanya secara sederhana seperti ini. Jadi ada input, ada proses, dan ada output. Yang outputnya nanti berupa informasi. Sedangkan yang di inputnya ini berupa data. Data ini mentah ya. Kalau sudah diproses, dia harus menjadi informasi. Ini prinsip utamanya sistem informasi. Apa yang ada di dalam proses ini ya? Dalam proses ini bisa jadi aplikasi, web, apapun. Dan nanti ada feedback. Apakah betul yang dientrikan tadi bermanfaat? Bisa jadi informasi? Ya, kalau nggak bisa ya buat apa begitu? Ya. Kalau secara global, nah, maka informasi tadi ini prosesnya tadi ini ya, yang secara global tadi dari input ya ke proses ke output. Di dalam proses tadi bisa ada klasifikasi ya, dipilah-pilah dengan database, dengan tabel, di-arrange, di-index, dan dihitung ya. Dan nanti dia akan melibatkan lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar itu kalau dari luar betul-betul eksternal, ada supplier dan customer. Ya. Kalau yang dari internal ada stockholder. Sedangkan yang dari eksternal yang tidak berpengaruh secara langsung ada regulatory agency dan kompetitor. Regulatory agency ini biasanya pemerintah atau mungkin asosiasi yang menetapkan peraturan tertentu. Ya, kompetitor ini juga yang akan nanti berpengaruh. Kita harus membuat sistem seperti apa supaya kita punya yang kemarin atau di bab sebelumnya saya menyebut sebagai competitive edges atau competitive advantage. Kalau tetangga sebelah bisa berbuat seperti itu, saya harus berbuat apa supaya saya bisa lebih begitu. Apa opsinya? Opsinya adalah flattening organization, separating work from location, reorganizing workflow, increasing flexibility, dan redefining organizational boundary. Oh, maaf. Flattening organization nanti kita akan membahas lagi ya. Kita bahas lagi ini di ITS Competitive Advantage, termasuk ini juga. Dan reorganizing workflow ini juga, yang nanti ini akan nyambung ya dengan flexibility. Dan mendefinisikan ulang batasan-batasan dari organisasi. Nanti ini akan bersambung ke belakang, misalnya di payment gateway. Bagaimana organisasi atau lembaga yang bukan bank menembus batas, dia punya sifat seperti bank. Nah, begitu. Jadi seakan-akan batasannya itu hilang dan berubah. Nah, itu. Nah, di teorinya Gartner ya, Gartner salah satu lembaga survei yang terpercaya, mereka pada tahun 2000-an ya, 2010 ke atas itu memunculkan model namanya RGT, Run, Grow, and Transform. Kalau digambar seperti ini. Jadi ada run, ada grow, ada transform. Nah, apa saja itu? Ya, kalau run ini nanti ada dari sisi operasional, kalau grow ini ada enhancing, meningkatkan levelnya, dan transform, menetapkan inovasi.
Sehingga nanti dengan model ini, ya organisasi yang menetapkan model ini, dia akan tahu indicate how much of the IT resources is focused on everyday operation of the business. Ini sebenarnya mau fokus kemana sih begitu. Kemudian run expenses do not directly increase revenue or achieve new company goal. Ya, jadi dia tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak langsung meningkatkan profit, ya, tetapi meningkatkan efisiensi yang nanti pada akhirnya itu juga meningkatkan profit, tapi jauh gitu, nggak langsung. Jadi tidak secara eksplisit, tapi secara implisit. Nanti kita akan bahas ini lebih lanjut di bab-bab berikutnya. Tetapi harus tetap berpegang kepada fungsi yang paling penting. Fungsi pentingnya apa sih? Ya jualan, ya jualan. Jangan dihilangi. Kalau seperti yang saya cerita sebelumnya, ada Indomaret Point gitu. Ada poinnya, ada, tapi tetap fokusnya ya jualan. Hanya nanti lebih efisien dan ada akselerasi, ada peningkatan. Kita ke yang pertama dulu, yaitu run. Run itu bisa didefinisikan bahwa ini tahapan operate and maintain. Jadi ya fungsi sehari-hari, business as usual begitu ya. Fungsi sehari-hari. Kalau jualan, jualan kayak Indomaret, Alfamart tadi, kasir. Ya, keeping the light on. Pokoknya harus jalan, tapi pakai IT. Nah, begitu. Kita memanfaatkan IT untuk menjalankan bisnis sehari-hari, operasional sehari-hari, itu run. Ya. Kemudian kita sekarang yang kedua yaitu grow. Apa yang ada di grow ini? Yang ada di grow ini enhance and expand. Kalau yang sudah ada, kita tingkatkan. How much of the IT resource is focused on developing and enhancing IT system in support of business growth? Kayak sebelumnya tadi Indomaret, Alfamart. Gimana supaya berkembang ya? Wah, kita punya membership. Apa yang dilakukan dengan membership? Kita kasih diskon. Yang itu nanti memancing mereka untuk membeli lebih banyak. Itu ada ya kalau di marketing ya. Jadi ada rumusnya, kenapa kok yang di depan itu minuman dulu gitu. Sedangkan barang-barang yang kebutuhan pokok kok ditaruh di rak belakang ya, supaya dia ada di depan dulu dan banyak membeli di depan. Gitu. Kepancing gitu istilahnya. Itu ada teorinya ya. Gitu. Kalau ini dikasih aplikasi klik Indomaret, Alfachart yang katanya wah enak ini gitu. Kalau beberapa customer kita nggak window shopping, kita nggak ngelihat yang aneh-aneh di rak, lebih ngirit, padahal nggak, malah kelihatan semuanya ya, malah kelihatan semuanya. Expand, iya begitu. Yang terakhir adalah transform. Di level ini sudah inovasi, misalnya Isaku itu bisa bayar listrik ya, nggak harus datang ke Indomaretnya. Yang Alfamaret masih datang ya, membernya belum sampai ke situ. Nanti pada akhirnya seperti itu, iya pasti dong ya. How much of the IT resources aim at implementing IT system that enable the enterprise to enter new market? Ada pasar baru, apa? Pembayaran ya, payment. Lumayan loh, dapat fee dari pembayaran listrik, beli token segala macam. 2.500 ya. Kalau kali 1.000 customer se-Indonesia ya nggak mungkin 1.000 dong. Bisa jadi sehari 10.000 kali 2.500, Anda bisa hitung sendiri. Berapa tuh sehari? Gimana kalau sebulan? Kan lumayan tuh, hanya dari satu fitur yang nggak perlu di-maintain. Ya, karena itu kolaborasi dengan pihak ketiga, dapat market baru. Ya, sehingga ada segmen yang baru. Ada segmen yang baru, address new customer segment. Ya, orang-orang muda yang mungkin dari kantor, wah ini uang saya ada di Isaku, ya sudah, mumpung ada cashback misalnya gitu. Create new value proposition, sehingga punya perspektif baru. Wah, kalau di Isaku tadi komplit loh. Sehingga ada namanya new business model. Bahwa di situ tidak hanya belanja barang, tapi juga jasa. Wah, ternyata bisa bayar listrik. Wah, ternyata bisa bayar ini. Wah, ternyata bisa top up ke sini, bisa top up ke situ. Kok bisa ya? Isaku itu udah ratusan ya dia kerjasamanya. Kalau yang Alfamaret yang di tempatnya juga banyak ya, dengan leasing, dengan macam-macam.
Yang itu new business model. Orang datang ke Indomaret, ke Alfamaret tidak hanya sekedar belanja, membeli barang, tapi juga bayar cicilan. Nah, begitu. Kan hal yang baru bagi generasi saya. Ke generasi Anda mungkin ya biasa aja, Pak, gitu. Udah lama kayak gitu. Iya. Kalau bagi orang-orang yang di usia-usia 40-an ya itu hal yang baru. Dulu nggak ada loh kayak gitu itu. Ya, sekarang bisa. Nggak usah datang ke kantor, bahkan bisa online. Ya. Nah, itu bahkan misalnya apa bayar pajak motor gitu. Yang dulu kita harus antri gitu ya. Saya juga merasakan itu. Aduh, kalau sudah bayar pajak motor mikir harus cuti gitu ya. Antri dari pagi. Nah, sekarang ternyata bisa pakai drive thru. Meningkat lagi. Bisa di Indomaret, bisa di Alfamaret. Ya, hal yang berbeda, new business model. Itu yang harus diingat dari digital transformation, bahwa ini tidak hanya radikal tapi akselerasi. Dan nanti ujung-ujungnya ke budaya, ke culture. Baik dari customer maupun dari operasional internal. Ya, itu rangkumannya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa ada yang sering disebut berulang-ulang ya, new business model, new value. Ya, ada nilai baru di situ, ada business model baru di situ yang pada akhirnya ya meningkatkan revenue, meningkatkan profit, mau nggak mau. Tapi ada yang langsung eksplisit, ya, ada yang tidak langsung atau implisit, ya, bahwa profitnya itu tidak terlihat atau tidak bisa dihitung secara nyata, tapi nanti, begitu. Ya, nanti kita akan membahas lagi di bab-bab berikutnya. Demikian bab untuk digital transformation, masih di mata kuliah IT for Digital Business. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.